Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur boleh bertemu kembali, tentunya semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dulu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita dan minta tuntunan pimpinan Tuhan supaya kita diberkati lewat pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami, berikan hikmat kepada kami supaya kami bisa mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami ditolong Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu saudara sekalian boleh ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Baik, kita akan lihat Alkitab kita sama-sama dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. Saya akan baca buat kita semua. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, saat ini kita masih berada di bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan, di mana bangsa kita, negeri kita sedang memperingati hari kemerdekaannya, saudaraku. Minggu lalu, tanggal 17 tepatnya, Indonesia, bangsa kita telah memperingati hari kemerdekaannya. Di usia 75 tahun ini, saudaraku, ini hal yang luar biasa. Dalam kemerdekaannya, Indonesia telah mencapai usia 75 tahun. Dan juga pada event ini atau pada kesempatan ini, negara kita meluncurkan satu nilai uang yang baru, itu 75.000, pecahan 75.000, saudaraku. Nah, ini luar biasa sekali. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, dalam kemerdekaan Kristen pun seperti ini adanya. Kita adalah orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus Yesus Tuhan di atas kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita telah diberikan status sebagai orang merdeka. Kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita adalah orang-orang merdeka saat ini. Nah, Tuhan mau supaya hidup kita bukan statusnya saja sebagai orang merdeka, tapi perbuatan-perbuatan hidup kita pun menunjukkan, mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, yang benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kemerdekaan yang sejati berisikan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Dan di dalamnya ada tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus benar-benar merdeka. Ini yang Tuhan mau. Nah, bukan saja statusnya, tapi perbuatan hidup kita menunjukkan bahwa kita orang-orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus supaya mereka jangan sesat, supaya mereka jangan tertipu, mereka jangan terperdaya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena di antara mereka ada orang-orang yang tidak mengenal Allah pada waktu itu, saudaraku. Di sini lihat bahwa mereka terpengaruh, sehingga akhirnya Paulus menegaskan kepada mereka, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Paulus mengingatkan kepada mereka, jangan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang mereka lakukan pada waktu mereka berdosa pada waktu itu. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, ini nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak lagi kembali melakukan dosa, tidak lagi kembali diperbudak oleh dosa, dan akhirnya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saudaraku. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini jelas sekali dikatakan di ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan dirusak oleh pergaulan yang buruk, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, pergaulan kita menentukan siapa diri kita. Pergaulan kita dengan siapa itu menentukan kita akan menjadi apa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, ini jelas sekali. Pada waktu kita bergaul dengan pendosa, maka kita akan menjadi orang yang berdosa. Pada waktu kita bergaul dengan orang pemabuk, maka kita akan menjadi pemabuk. Pada waktu kita bergaul dengan orang pencuri, maka kita akan bermain judi, saudaraku. Pada waktu kita bergaul dengan orang-orang yang suka bergosip, maka akhirnya kita akan menjadi penggosip, saudaraku. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan siapa kita bergaul menentukan kebiasaan kita, menentukan jati diri kita, saudaraku, menentukan jati diri kita. Nah, oleh sebab itu bergaulah dengan Tuhan, bergaulah dengan Allah, sumber segala sesuatu yang baik, supaya hidup kita menjadi baik adanya, saudaraku.
Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal 62. Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang kedua, saudaraku. Mazmur 62, ayat yang kedua dikatakan demikian di sana. Mazmur 62, ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi tenang, karena di dalam Tuhan segala sesuatu adanya baik, saudaraku. Segala sesuatu baik adanya. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita harus dekat dengan sumber kebaikan itu, yaitu Allah sendiri, saudaraku. Allah adalah Allah yang senantiasa berpikir secara positif, saudaraku. Sehingga dalam berpikir positif kita mendapatkan ketenangan. Dalam berpikir positif atau berpikir yang baik, kita menjadi tenang, saudaraku. Dan hanya dekat Allah saja sumber segala sesuatu yang baik, sumber segala sesuatu yang positif, maka hidup kita menjadi tenang, saudaraku. Nah, ini menentukan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita karib, dengan siapa kita intim. Itu menentukan hidup kita yang sesungguhnya. Itu menentukan siapa jati diri kita yang sesungguhnya, saudaraku. Nah, seorang yang luar biasa yang berasal dari India itu Mahatma Gandhi, saudaraku, seorang tokoh dari India yang dikenal yang bernama Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu menentukan kata-kata kita, dan kata-kata kita menentukan perbuatan, perilaku, tindakan kita, saudaraku. Dan dari tindakan, perbuatan, perilaku kita itu menentukan kebiasaan kita, dan akhirnya dari kebiasaan kita menentukan nilai diri kita atau nilai hidup kita, dan bahkan jati diri kita yang sesungguhnya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, dengan siapa kita bergaul itu menentukan siapa kita. Saudaraku, Tuhan ingin kita betul-betul mengalami kemerdekaan yang sejati. Sesungguhnya Tuhan Yesus ingin kita mengalami benar-benar merdeka, kemerdekaan yang sejati. Bukan saja statusnya, tapi perbuatan, perilaku kita, jati diri kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka, saudara. Orang-orang yang telah dimerdekakan sungguh-sungguh oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, saudara. Nah, oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka jemaat di Korintus supaya mereka sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati, dan mereka bisa merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, saudaraku. Pergaulan yang buruk akan menghasilkan merusak kebiasaan yang baik, saudaraku. Oleh sebab itu, dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan siapa kita. Nah, oleh sebab itu, mari, saudaraku, bergaul erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan dalam jam-jam doa pribadi saudara, Bapak Ibu, dalam saat teduh Bapak Ibu saudara sekalian, karena ini akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan juga dekat, intim dengan orang-orang percaya yang sudah dewasa secara rohani, dalam komunitas orang-orang percaya yang sudah dewasa secara rohani, karena ini akan menolong kita untuk punya kebiasaan yang baik, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati, supaya kita benar-benar merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, maka dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, karena Tuhan sumber segala sesuatu yang baik. Karena itu akan menentukan perilaku kita, kebiasaan kita yang baik, saudaraku. Dan juga, saudaraku, kita dekat dengan orang-orang percaya yang sudah dewasa rohani. Kita harus dekat intim dengan orang-orang percaya yang bertumbuh dalam rohaninya, saudaraku. Sehingga ini akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena tadi, kenapa, saudaraku, kita katakan seperti itu, pikiran yang baik, pikiran yang positif akan menghasilkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Dan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik tersebut akan menghasilkan tindakan, perbuatan, perilaku yang baik atau yang positif itu. Dan juga perilaku, tindakan, perbuatan yang baik yang positif akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang positif, saudaraku. Dan itu semuanya akan menentukan siapa jati diri kita yang sebenarnya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mari, supaya kita benar-benar merdeka dari kebiasaan buruk kita, mari kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang baik. Dan juga dekat intim, bergaul dengan orang-orang percaya yang sudah dewasa secara rohani. Itu akan menolong kita memiliki kebiasaan yang baik, itu akan menolong kita punya pikiran yang baik, dan menghasilkan kata-kata yang baik, dan juga menghasilkan tindakan, perbuatan yang baik, dan akhirnya menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan akhirnya jati diri kita dikenal sebagai orang baik. Saudaraku, sebagai orang yang merdeka, kita mau dekatkan diri kita dengan Tuhan sungguh-sungguh, sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang baik. Dan juga dekatkan diri dengan orang-orang percaya yang sudah dewasa secara rohani, karena di sana juga ada banyak kebaikan, saudaraku, sehingga akhirnya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan saudara benar-benar mengalami kemerdekaan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, hari ini kita telah dengar firman Tuhan, kita minta Tuhan tolong kita semua, mampukan kita untuk benar-benar merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, saudaraku. Dan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang boleh memuliakan Tuhan, yang boleh menunjukkan, mencerminkan kita adalah orang-orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati, benar-benar mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan. Bukan saja statusnya, tapi jati diri kita juga adalah menunjukkan
kita adalah orang yang telah dimerdekakan secara sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah dengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh menolong kami untuk kami betul-betul merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk kami, Tuhan. Kami sungguh-sungguh dimerdekakan dari hal-hal tidak baik, dan kami boleh memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan akhirnya hidup kami mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Bukan saja statusnya, tapi perbuatan hidup kami menunjukkan kami orang-orang yang merdeka, dan kami diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua, mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.